Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan juga bisa diterima di halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Taksi yang kutumpangi berhenti di depan rumah kontrakan Mas Hendra, suamiku. Sejak memutuskan melanjutkan pendidikan S2-nya di kota lain, yang kebetulan juga satu kota dengan tempat dinasnya, kami jadi hidup terpisah. Mas Hendra di kota lain, sementara aku tetap tinggal di kota kami yang sejuk dan asri karena tempat kerjaku ada di sini. Sesekali kami bergantian saling mengunjungi. Kalau aku libur kerja, maka aku yang mengunjungi suamiku. Begitu juga sebaliknya. Rumah yang didominasi warna putih di depanku terlihat sepi. Mungkin Mas Hendra masih ada kegiatan di luar. Kubuka gembok pagar dan pintu rumah dengan kunci cadangan yang memang sudah diberikan Mas Hendra padaku. Jadi, sewaktu-waktu aku datang dan Mas Hendra tidak ada di rumah, aku tetap bisa masuk. Rasa penat karena perjalanan dan bersih-bersih rumah juga memasak buat makan malam terhapus dengan guyuran air hangat yang aku pakai mandi. Dengan bergegas aku selesaikan mandiku. Jam di dinding menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tapi yang aku tunggu belum menampakkan batang hidungnya. Kutuang teh ke dalam cangkir dan membawanya ke ruang tengah. Kusandarkan punggungku pada bantalan sofa yang empuk. Kesesap dengan nikmat isi cangkir di tanganku. Rasa hangat dan aroma teh yang harum melewati tenggorokan dan hidungku. Kupandangi red arwana di dalam akuarium. Gerakannya yang khas terlihat tenang dan gemulai. Diiringi dengan lantunan instrumen dari Kenny G yang kuputar di DVD makin membuat pikiranku hanyut dan melayang. Kecupan di keningku membuat mataku terbuka. Ternyata aku tertidur. Kok tidur di sofa, Dek Arin? Kulihat Mas Hendra berlutut di depanku. Senyumnya yang menawan terulas di bibirnya. Kulihat rambutnya yang basah menandakan dia baru saja selesai mandi. Sudah pulang dari tadi ya, Mas? Kok nggak bangunin aku sih? Rajukku seraya mengalungkan lenganku di lehernya. Hahaha. Pertanyaanku nggak dijawab, kok malah balik tanya. Sentilan jari Mas Hendra singgah di hidungku, dan ku balas dengan cubitan kecil di pinggangnya. Kami masih asyik bersenda gurau ketika terdengar bunyi dari perutku yang seharian tak terisi. Tawa pun meledak dari bibir suamiku. Aku hanya tersipu. Tuh, perutmu sudah bernyanyi. Ayo, kita makan dulu. Ajaknya seraya menarikku berdiri. Namun, seketika aku lihat Mas Hendra tertegun memandangku. Matanya terlihat sendu dan ada senyum kecut terukir di bibirnya. Ada apa, Mas? Aku heran dengan perubahan Mas Hendra. Tidak ada apa-apa. Ayo kita makan malam dulu. Aku nggak mau mahmu kambuh. Ajaknya mengalihkan pertanyaanku. Selama makan,
Mata Mas Hendra terus memperhatikanku. 1000 pertanyaan berkelebat silih berganti di benakku. Namun aku tak ingin mengganggu suasana makan malamku. Jadi kutahan saja pertanyaan yang ingin ku ketahui jawabannya. Kamu terlihat lebih cantik dengan rambut panjang begini. Walaupun ini hanya wig yang kamu pakai. Tangan Mas Hendra membelai rambut hingga pinggangku. Aku tersentak. Rasa heran menyelimutiku. Jelas-jelas rambutku pendek sebahu dan aku tidak mengenakan wig panjang. Kulitmu juga lebih bening dan halus. Kamu perawatan di salon ya? Ah, enggak lah mas. Mana sempat aku ke salon. Jadwal kerjaku padat. Oh iya mas, terima kasih ya sudah membelikanku gaun tidur yang cantik. Aku suka warna dan bahannya. Mungkin karena aku memakai gaun ini jadi aku terlihat cantik di mata Mas Hendra. Jawabanku membuat mata Mas Hendra menelusuri tubuhku. Gaun ini aku dapatkan di lemarimu, Mas. Aku tadi membereskan pakaianmu yang berantakan, jadi langsung aku pakai, jelasku. Oh, hanya jawaban itu yang keluar dari mulutnya. Mas Hendra turun dari ranjang dan duduk di meja kerjanya di sudut kamar. Sebatang rokok dinyalakannya. Matanya terlihat tajam menatapku. Lepaskan gaun tidur itu, Dek, ucapnya pelan. Kenapa, Mas? Bukankah Mas membelikannya untukku? Bukan. Aku tidak membelikannya untukmu. Ada rasa sakit yang menyelinap di hatiku. Terus buat siapa, Mas? Apa ada wanita lain selain aku? Bulir air mataku pun menetes tanpa bisa aku tahan. Bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Tidak perlu penjelasan apa-apa, Mas. Dengan cepat aku memotong pembicaraan Mas Hendra. Aku segera berdiri dan menanggalkan gaun tidur sutra yang aku kenakan dengan perasaan jijik dan melemparkannya ke lantai. Dengar dulu toh, Dek. Tidak ada wanita lain selain dirimu. Aku bersumpah demi apapun. Dengar dulu, sayang. Oke, aku dengarkan. Aku harap Mas berkata jujur sejujur-jujurnya. 1 bulan sebelumnya. Assalamualaikum. Ku dengar suara riang Arin, istriku, di depan pintu. Suara sepatunya yang mengetuk lantai terdengar menuju ke arahku. Senyumnya lebar terkembang. Tas kerja dan barang yang ditentengnya terlempar di lantai begitu tangannya bergayut manja di leherku. Aku kangen, ucapnya singkat. Airin memang ceplas-ceplos dalam mengungkapkan perasaannya, dan itu yang membuatku suka. Sejenak kami melepaskan rindu, saling bertanya kabar, sambil memakan cemilan yang dibawanya. Mas Hendra, lihat, cantik kan gaun tidur ini? Sambil menempelkan gaun tidur warna gading berbahan sutra di tubuhnya. Arin berputar-putar di depanku. Gaun itu memang terlihat cantik. Pasti deh belanja lagi. Gaun tidurmu kan banyak, sayang. Ucapku mengingatkan koleksi gaun tidur istriku. Aku nggak beli ini, Mas. Ini aku dapatkan di tempat kerjaku.
Jawabnya seraya menanggalkan baju dan memakai gaun tidur yang dipegangnya. Bulu kuduku meramang, pori-pori di tangan dan wajahku serasa membesar dan menebal. Udara dingin menyelimuti kamarku, padahal kipas angin dalam posisi off. Gaun tidur itu menempel di tubuh Aurin dengan sempurna. Dengan gayanya yang gemulai dan menggoda, dilangkahkannya kakinya secara perlahan ke arahku. Matanya menatapku penuh gairah. Bibirnya sedikit terbuka dan membasah. Sekejap, ada rasa heran di hatiku. Tak biasa-biasanya istriku bersikap seperti itu. Namun segera terhapuskan oleh tingkah liarnya yang membuatku melambung menuju surga dunia. Tak hanya sekali istriku membuatku melayang dan membuatku terlelap dengan penuh kenikmatan. Hari-hari ku jalani dengan penuh kemesraan, bahkan hingga membuatku bolos kerja dan ke kampus. Arin selalu merengek melarangku pergi dengan berbagai alasan. Tak sanggup ku tolak permintaannya, karena aku pun enggan berpisah sejenak dengannya. Hingga suatu malam aku terbangun. Kupandangi wajah istriku yang terlelap kelelahan setelah kemesraan yang kami lakukan sebelumnya. Namun tiba-tiba saja lampu kamar berkedip-kedip antara nyala dan mati. Sesosok bayangan terlihat bangkit dan keluar dari dalam tubuh istriku. Aku terlonjak bangkit dengan jantung berdegar. Sosok bayangan wanita dengan tubuh semampai dan rambut panjangnya menyunggingkan senyum kepadaku sebelum menghilang. Kuusap wajahku. Keringat dingin mengalir. Antara percaya dan tidak dengan penampakan yang muncul di penglihatanku. Di malam berikutnya, sosok wanita itu keluar dari tubuh istriku. Aku memberanikan diri bertanya kepada sosok wanita tersebut sebelum dia menghilang lagi. "Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki raga istriku dan memanfaatkannya dengan mengikuti kemesraan kami?" Aku bela. "Tapi kamu menikmati setiap kemesraan yang aku lakukan melalui laga istrimu, kan?" Jawabnya membuatku paham dengan tingkah liar istriku akhir-akhir ini beranjak. "Apa maksudmu? Dan apa hakmu mencampuri urusan pribadiku dengan istriku?" Rasa gusar namun was-was timbul di hatiku. "Maafkan aku. Aku menyukai istrimu karena banyak yang sayang padanya dan peduli kepadanya. Aku juga ingin merasakan yang sama. Aku hanyalah seorang pelacur yang hina. Sampai ajal menjemputku, tak pernah kurasakan belai kasih sayang yang tulus dan murni dari laki-laki. Seperti kasih sayangmu terhadap istrimu. Setelah aku melayani laki-laki hidung belang yang terakhir, gaun tidur kesayanganku tertinggal di hotel tempat kerja istrimu dan ditemukannya sewaktu dia bertugas membersihkan kamar yang disewa laki-laki yang kulayani. Gaun tidurku pun dibawanya pulang, dan malam itu aku meninggal di perjalanan karena kecelakaan. Maka aku pun mengikuti istrimu karena aku terikat batin dengan gaun tidur itu. Penjelasannya yang panjang lebar membuatku tertegun. Pantas saja istriku berubah kelakuannya di ranjang akhir-akhir ini. Walau aku menikmatinya, namun siapa yang mau kalau ternyata ada makhluk halus yang menumpang di raga istriku. Kutatap wajah polos istriku yang terlelap. Ada rasa kasihan melihatnya.
Selama ini tubuh istriku memang mudah ditempeli dan diikuti makhluk halus. Orang Jawa bilang sudah berlubang karena di masa lalunya pernah kena teluh atau santet. Namun jiwanya terselamatkan. Dan karena hal tersebut membuat istriku peka dan mudah didekati makhluk gaib. Ayo bangun sayang. Kita jalan-jalan ke rumah guru ngajiku yuk. Ku cium pipi Arin untuk membuatnya terbangun. Namun istriku hanya menggeliatkan badannya saja dan tetap menutup matanya sambil bergelung kembali ke dalam selimut. Ku singkap selimut yang menutupi tubuhnya. Ku angkat dan ku bopong tubuhnya menuju kamar mandi. Ku rasakan tangannya melingkar di leherku. Aku nggak mau pergi ke sana, Mas. Rajuknya dengan suara parau ketika aku turunkan tubuhnya dari boponganku. Kenapa sayang? Ini demi kebaikanmu, demi kita berdua, pujukku. Kita kan nggak ada masalah apa-apa, Mas. Aku datang ke sini kan untuk menghabiskan masa cuti kerjaku bersamamu. Hanya berdua denganmu, tidak dengan siapapun. Dengan bibir cemberut, Arin berargumentasi menolak ajakanku. Sayang, tidakkah kau menyadari keanehan sikapmu akhir-akhir ini? Sambil kuguyur tubuhnya dengan air, aku terus membujuk Arin. Ku berikan botol sampo dan botol sabun cair padanya. Masih dengan cemberut, istriku menggosok rambut dan badannya. Sementara aku berdiri di depan pintu kamar mandi, menunggu dia menyelesaikan mandinya. Kamu tidak seperti biasanya. Bukannya aku tidak menyukai, aku sangat suka dengan kemesraanmu padaku beberapa malam ini. Tapi itu bukan gayamu, sayang. Kamu yang biasanya lembut, menghanyutkan, tapi belakangan ini kamu tuh liar. Lihat nih. Ku buka kaosku dan ku perlihatkan goresan merah bekas cakarnya di badanku. Tangannya yang memegang gayung dan siap mengguyur sisa-sisa busa sabun di tubuhnya berhenti di udara. Pandangan mata Arin terbelalak menatap dada dan perutku. Gayung terlepas dari tangannya. Dihampirinya aku. Badanmu kenapa, Mas? Tanyanya dengan nada khawatir. Kuhela nafas panjang. Sudah kuduga reaksi Arin yang tidak menyadari perbuatannya. Ini bekas cakaranmu, Rin, saat kita memadu cinta. Hasratmu yang menggebu dan tidak terkontrol membuatmu tanpa sadar melukaiku. Aku tidak mungkin melakukan itu. Sanggahnya sambil berlalu dari depanku dan menyelesaikan mandinya kemudian menyikat giginya. Ku angsurkan handuk untuk membungkus badannya dan menuntunnya menuju meja makan. Ku angsurkan secangkir teh yang telah kubuat saat dia masih tidur tadi. Terlihat dahinya berkernyit seperti memikirkan sesuatu. Pandangannya menerawang. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ku tepuk pundaknya dengan halus. Betulkah aku yang membuat luka ini, Mas? Tanyanya pelan sambil membuka kaosku kembali dan mengusap bekas cakaran di badanku. Untuk apa aku membohongimu, sayang? Bukankah hari-hari belakangan ini kita selalu berdua? Bahkan aku rela bolos kerja dan tidak kuliah sore demi menuruti kemauanmu yang meminta aku menemanimu selama kamu di sini. Jelasku. Arin membisu. Ada setitik air mata bergulir di pipinya.
Tidak mungkin aku menyakitimu, Mas. Tidak mungkin. Ucapnya sambil menggelengkan kepala dan kemudian tertegun. Tapi memang selama ini hanya ada aku dan kamu, kata Arin seperti mengambang. Ku pegang pundaknya, ku tatap dalam-dalam ke dalam matanya. Aku bertekad memberitahu apa yang kulihat dan yang sesungguhnya terjadi padanya. Sayang, dengarkan aku. Memang yang melakukan ini kamu, tapi bukan kamu. Ada yang merasuki tubuhmu saat kau gunakan gaun tidur itu. Dia yang menyetir ragamu saat bercinta denganku. Aku sudah bertemu dan berbicara dengannya. Maka dari itu sayang, turutilah permintaanku. Ayo, kita minta pertolongan orang yang paham akan hal ini untuk membantumu agar tidak dikendalikan arwah wanita itu. Dengar penjelasanku yang panjang lebar, akhirnya Arin menuruti saranku. Walau tatapannya terkadang masih terlihat kosong, namun aku tidak peduli. Yang penting Arin sudah bisa kubujuk. Keesokan harinya aku membawa istriku ke rumah seorang ustadz tempat aku dulu menimba ilmu agama untuk memagari badan istriku agar tidak diganggu atau dimasuki makhluk tak kasat mata. Walaupun tidak kesurupan yang aneh-aneh, namun tetap saja aku nggak mau kemesraan yang aku lakukan dengan istriku dirasakan juga oleh Bella, arwah pelacur yang gentayangan. Dan sewaktu ku antar pulang ke rumah kami, istriku tak pernah lagi mengingat gaun tidur yang ditemukannya. Setelah tinggal beberapa hari untuk meyakinkan bahwa istriku baik-baik saja, aku pun kembali ke kota tempatku dinas dan melanjutkan kuliahku. Yang aneh, gaun tidur itu selalu kembali ke dalam lemariku walau telah kubuang kemanapun. Aku tertegun mendengar cerita Mas Hendra. Kupandangi gaun tidur yang teronggok di lantai. Aku mencoba memutar memori di otakku saat aku menemukan gaun tersebut. Sekelebat ada bayangan wanita duduk di ranjang hotel yang aku bersihkan. Namun, tak kuhiraukan karena aku sudah biasa melihat sosok-sosok astral. Aku tak menyangka ternyata wanita itu pemilik gaun tidur sutra yang kutemukan. Dan dia mengikutiku tanpa aku sadari. Ada rasa kasihan di hatiku mendengar cerita Mas Hendra tentang alasannya mengikutiku karena ingin merasakan kasih sayang tulus dari laki-laki. Tapi tetap saja aku tidak terima dia menunggangi ragaku dan ikut merasakan kemesraan Mas Hendra kepadaku. Ibadahku semakin kuperkuat. Aku nggak mau ragaku dimanfaatkan oleh makhluk yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Gaun tidur itu tetap kusimpan tanpa pernah kukenakan lagi. Di setiap akhir sholatku, kupanjatkan doa buat Bella agar arwahnya tenang di alamnya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.